Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada awal semester tahun ini, di ajaran baru tahun pelajaran 2020-2021, kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka dikarenakan pandemi COVID-19. Berikut adalah kelas fisika dalam jaringan atau kelas daring SMA Negeri 1 Papar, Kabupaten Kediri. Materi pertama yang akan kita bahas pada kelas 11 semester ganjil yaitu momen gaya atau sering disebut juga dengan torsi. Silahkan persiapkan buku catatan fisika atau modul pendukung lainnya. Jangan lupa membuat rangkuman. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian momen gaya. Apa itu tentang momen gaya? Penyebab gerak suatu benda adalah sebuah gaya. Pada gerak rotasi, sesuatu yang menyebabkan benda untuk berotasi atau berputar, itulah yang disebut dengan momen gaya, atau sering kita sebut sebagai torsi. Secara matematis, momen gaya didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan jarak titik ke garis kerja gaya pada arah yang tegak lurus. Bisa kita lihat pada gambar di sini. Di sini merupakan gaya dan R menunjukkan jarak antara gaya menuju titik pusat. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa persamaan dari torsi yaitu tau di sini adalah momen gaya. Kita sebutnya tau. Sama dengan hasil kali gaya dikalikan dengan R. R merupakan jarak lengan ke titik pusat. Jika torsi bekerja pada sebuah sudut, membentuk sebuah sudut, maka persamaannya menjadi tau sama dengan F kali R dikalikan sin alfa. Keterangannya, momen gaya memiliki satuan Newton meter. Gaya atau F memiliki satuan Newton, sedangkan R merupakan jarak gaya ke titik pusat memiliki satuan meter. Jika pada sebuah momen gaya total terdapat lebih dari satu momen gaya, kita bisa menjumlahkan momen gaya tersebut seperti persamaan berikut. Momen gaya pertama ditambah momen gaya kedua ditambah momen gaya ketiga dan seterusnya sesuai dengan jumlah momen gaya pada keadaan tersebut. Berikut adalah kaidah tangan kanan pada momen gaya. Arah momen gaya atau torsi tegak lurus terhadap R dan F, jarak dan gayanya. Jika jarak dan gaya terletak pada bidang yang tegak lurus sumbu putar, maka vektor torsi arahnya sepanjang sumbu putar menurut kaidah tangan kanan. Bisa kita lihat dari gambar bahwa 4 jari tersebut menunjukkan arah, sedangkan ibu jari menunjukkan arah torsi. Oke, poin penting yang harus kita perhatikan di sini, torsi bisa bernilai positif apabila gaya menghasilkan rotasi yang berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan torsi bisa bernilai negatif apabila gaya menghasilkan rotasi yang searah dengan jarum jam. Di sini satuan internasional dari torsi yaitu Newton meter, Nm.
Selanjutnya, agar kita lebih memahami lagi tentang momen gaya, kita akan membahas contoh soal. Contoh soal yang pertama, di sini terdapat batang AB dengan panjang 2 meter pada titik poros A yang menjadi titik pusatnya dengan gaya sebesar 12 Newton. Dia membentuk sudut sebesar 60 derajat. Tentukan besar momen gaya yang terjadi pada batang AB dan titik A sebagai titik porosnya. Pembahasannya, karena pada momen gaya tersebut membentuk sudut, maka persamaan yang kita pakai yaitu torsi sama dengan F kali R dikalikan sin alfa. Dengan F sebesar 12 Newton dan R 2 meter dikalikan sin alfa sebesar 60 derajat. Sehingga diperoleh torsi pada batang AB menghasilkan 12 akar 3 Newton meter. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang kedua. Di sini, sebuah tongkat yang panjangnya 40 cm mendapat 3 gaya dengan besar yang sama, yaitu 10 Newton. Kita bisa lihat pada gambar berikut. Ada F1, F2, dan F3. Jika tongkat diputar di titik C, jadi titik C sebagai titik porosnya, kalian harus menentukan momen gaya total. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jika terdapat 3 gaya atau lebih, kita akan mendapat momen gaya sejumlah gaya tersebut. Sehingga kita harus menentukan momen gaya total. Pembahasannya di sini, momen gaya dengan pusat C jika arahnya searah jarum jam, maka momen gaya akan bernilai negatif. Dan sebaliknya, jika arahnya berlawanan, maka momen gaya akan bernilai positif. Sehingga persamaannya, momen gaya di titik C sama dengan minus F1 dikalikan sin alfa. Di sini membentuk sudut sebesar 30 derajat dikalikan AC. AC di sini adalah jarak dari A ke C. Dijumlah F2 dikalikan BC dijumlah F3 dikali CD. F1 bernilai negatif. Mengapa negatif? Karena dia searah jarum jam. Karena titik pusat berada di titik C, jika F1 diputar dengan titik poros di titik C, dia akan searah jarum jam, sehingga F1 bernilai negatif. Dikalikan sin 30 derajat setengah atau 0, dikali jaraknya A ke C 20 cm ditambah 10 cm, yaitu 30 cm. Dijumlahkan dengan F2. F2 di sini bernilai positif. Kenapa? Sama halnya yang tadi, jika F2 diputar dengan C sebagai titik porosnya, dia akan berlawanan. Berlawanan arah jarum jam. F2 di sini sebesar 10 Newton dikalikan B ke C 10 cm. Dijumlah F3 10 Newton sama halnya dengan F2. Dia berlawanan jarum jam sehingga bernilai positif. Dikalikan C ke D. C ke D yaitu 10 cm. Sehingga diperoleh besar momen gaya totalnya jika berada di pusat C yaitu 0,5 Newton meter.
Pada contoh soal ketiga, di sini tentukan torsi di titik A, B, C, D. Ada A, B, C, dan D pada batang homogen A sampai D. Jadi, kita harus ingat bahwa torsi bisa bernilai positif jika arahnya berlawanan jarum jam, dan torsi bisa bernilai negatif jika arahnya searah jarum jam. Ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, torsi pada titik pusat A. Jadi, pada titik A yang menjadi titik pusat ada F2. Di sini bernilai negatif karena searah jarum jam. F2 dikalikan AC, panjang A sampai titik C, sebesar 3 meter. Kemudian dikurangi F3, arahnya juga negatif karena dia searah jarum jam, dikalikan dengan A ke D, yaitu 6 meter, sehingga diperoleh minus 330 Nm. Sedangkan torsi di titik B di sini ada F1, F2, dan F3 karena B menjadi titik pusat. F1 bernilai positif. Kenapa? Karena dia berlawanan jarum jam. 20 Newton dikalikan 1 meter. Dikurangi F2 bernilai negatif 50 dikali 2. Jarak B ke C 2 meter. Dikurangi F3 30 dikali 5. B ke D. Jadi hasilnya minus 220 Newton meter. Berikut penjelasan juga torsi di titik C. Ada gaya F1, F3. Jadi F2 tidak terpakai. Kenapa? Karena C menjadi titik pusat. Jadi yang bergerak hanya F1 dan F3. F1 bernilai positif, sedangkan F3 bernilai negatif karena searah jarum jam. Hasilnya pada titik C menghasilkan minus 30 Newton meter. Sedangkan yang terakhir, torsi di titik D. Karena D sebagai pusat, jadi F3 bernilai 0. Yang bergerak hanya F1 dan F2. Hasilnya positif 270 Newton meter. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam kenal semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.